Di tengah meningkatnya dukungan masyarakat terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, seorang ibu berkerudung merah muda menyampaikan unek-uneknya dalam sebuah video yang menjadi viral. Ia menyampaikan kritik keras terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Menurut sang ibu, KPAI cenderung bertindak cepat atau gercep jika kasus yang muncul melibatkan anak-anak dari kalangan elit seperti anak artis, pejabat, atau keluarga kaya. Sebaliknya, jika menyangkut anak-anak dari keluarga miskin atau rakyat kecil, KPAI disebut baru bertindak jika kasusnya sudah viral di media sosial. Ia mempertanyakan fungsi dan keberadaan KPAI, serta menyarankan agar lembaga tersebut dibubarkan saja jika tidak bisa bekerja secara adil dan responsif terhadap semua kalangan. Lebih lanjut, ibu tersebut juga meminta agar KPAI dan elit-elit politik lainnya tidak mempersulit atau menghalangi program-program nyata yang dijalankan oleh Deddy Mulyadi, terutama program pembinaan anak-anak bermasalah melalui pendekatan disiplin seperti di barak militer. Pernyataan ini mencerminkan kekecewaan rakyat kecil terhadap sistem perlindungan anak yang dinilai timpang, sekaligus memperlihatkan dukungan moral dari masyarakat akar rumput terhadap gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi yang dianggap lebih nyata, tegas, dan berpihak kepada mereka yang selama ini termarginalkan. KPAI mah giliran orang kaya, anak artis, anak pejabat, itu kalau ada apa-apa gercep diurusin sama KPAI. Tapi kalau giliran orang miskin, rakyat-rakyat kecil, itu diurusin tuh kalau nunggu viral dulu. Itu ge bari harus dikaji dulu, ini dulu, itu dulu, bla 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 bla. KPAI dan antek-antek politik yang lainnya dan elit politik yang lainnya, kalau tidak bisa membantu program Pak Deddy saat ini, program gubernur saat ini, tolong jangan dipersulit, tolong jangan dihalang-halangi. Makanya ya KPAI kali-kali turun dong ke masyarakat, lihat realita di masyarakat seperti apa, lihat betapa memprihatinkannya anak bangsa saat ini. Lihat atuh, giliran udah ada yang bantu baru rariweh. Itu KPAI fungsinya apa sih? Bisa nggak dibubarin? Kayak gitu cara nama tepung sih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya udah sih Bu, kalau mau nangis mah nangis aja. Baru juga mau kan? Itu juga karena diwawancara. Orang tua anak-anak yang dimasukkan ke barak TNI itu udah kenyang nangis Ibu menghadapi tingkah laku anaknya itu. Makanya mereka para orang tua rela anaknya dibawa sama KDM, dimasukkan ke barak gitu. Lagian di barak juga buat dididik kedisiplinannya, bukan buat dididik perang, bukan. Ya Allah, ribet banget, heran gua. Udah, kalau mau nangis, nangis aja. Berisik. Ibu mau menangis karena kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Kami mau nangis ngeliat ibu ngomong kayak gitu. Kok bisa sih orang kayak ibu kepilih menjadi anggota DPR RI? Orang tuanya aja nggak masalah dan bangga, anaknya bisa dididik di barak militer TNI. Lah ibu yang bukan siapa-siapa kok sedih, kocak. Lagian mereka di sana itu dididik biar lebih terarah dan lebih disiplin lagi dan bermanfaat untuk masyarakat. Bukannya digebukin dan disiksa. Mereka juga bukan tahanan militer kok. Lagian juga, program ini tuh gratis tanpa dipungut biaya apapun. Semua biaya ditanggung oleh pemerintah. Yang belum tahu dengan ibu ini tuh Wakil Ketua DPR RI Komisi 10 dari fraksi PDIP. Tolonglah Bu, sentimen pribadi dan dendam partai jangan dibawa-bawa dalam kepentingan masyarakat. Gimana menurut kalian kawan? Apa ya, outputnya itu selalu bahwa kebijakan ini itu harus dikaji ulang secara komprehensif oleh para pihak yang terkait. Wahai, saya yakin sebelum kebijakan siswa nakal dibina di dalam barak militer ini dikeluarkan, pasti sudah melewati tahap-tahap pengkajian terlebih dahulu. Cuman, mungkin Anda tidak diajak. Kenapa gak diajak? Karena kalau diajak, ini cuman akan menjadi wacana kongres. Nongkrong gak beres-beres.
Yang menjadi target dari kebijakan itu adalah para siswa-siswa nakal dan para orang tua siswa. Dan para orang tua siswa pun menyambut kebijakan ini dengan antusiasme yang positif kok. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, Anda yang sibuk koar-koar menentang kebijakan ini mewakili siapa? Mewakili kepentingan siapa? Melihat anak menjadi pribadi yang lebih baik adalah harapan bagi para orang tua siswa ini. Dan orang-orang yang berusaha memutuskan harapan para orang tua siswa ini yang ingin melihat anaknya menjadi pribadi yang lebih baik lagi adalah para pelaku pelanggaran HAM yang sesungguhnya. Gak diajak berisik, diajak habisin anggaran. Ayo, KPAI sama Komnas HAM kemana? Ayo. Tuh, lihat kan, ini baru Jawa Barat doang loh. Banyak orang tua yang pengen nitipin anaknya. Sedangkan kuotanya cuma 350 anak yang bisa dititipin. Rencananya pemerintah KDM itu akan menitipkan sekitar 500 anak nanti ditambah. Gue tuh cuman mikir gini ya cuy, kalau misalnya nih dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, lalu gubernurnya saling rangkul, saling berbagi ilmu tata cara pengelolaan kotanya, apa nggak bagus cuy? Apa nggak bakalan kita tuh jadi maju, lebih berkembang gitu loh cuy? Nggak perlu lah kita nunggu 5 tahun untuk jadi Indonesia emas ya, ibaratnya nggak perlu nunggu sampai dengan 2040 gitu. Kita bisa mulai dari sekarang, selama pemerintahan kita itu mau menurunkan gengsinya, mau menurunkan egonya. Ayo kita sama-sama rangkul. Lu udah pada punya jabatan, ayo kita saling rangkul, ayo kita saling dukung. Sekarang DPR udah mulai bagus nih kerjanya nih, gue lihat-lihat, ya kan? Nah sekarang tinggal nih dari apa namanya tuh hukum ya yang ada di Indonesia gitu. Kalau kita pengen benahin, ayo kita sebagai masyarakat dukung kok pemerintah. Kita sebagai masyarakat mau kok ngikutin peraturan kalian kalau misalnya memang tidak ada yang tebang pilih kan gitu. Makanya mulai sekarang atau enggak sama sekali itu tergantung dari ego kalian masing-masing. Gue udah milih lu pada ya, tolong jangan kecewain kita semua. Halo, Ibu Wakil Rakyat. Kenapa ya saya mau menangis? Menangislah Bu, karena tidak dikaji lagi, karena tidak dimusyawarahkan, karena tidak di rapat A, rapat B, rapat C baru dilakukan penerapannya. Ya, karena rapat kan ada uang duduknya Bu, dan itu akan menguras uang rakyat. Jadi baik, gimana tanggapan Ibu sesudah melihat apa yang terjadi di lapangan? Anak-anak itu tidak disiksa, anak-anak itu tidak langsung dipenjara, tapi dilatih, dilakukan pendekatan yang lebih ekstrim tapi menuju ke hal yang lebih positif. Dan Ibu lihat apa hasilnya? Mereka tidak mau pulang Bu, mereka senang. Jadi kadang-kadang prihatin yang Ibu katakan itu tidak tepat untuk era sekarang ini. Ibu sudah banyak bicara. Kalau boleh tahu, Ibu pernah bicara sama siapa? Lalu apa hasilnya? Udahlah Bu, nggak usahlah kasih wacana-wacana yang berbicara dulu, diskusi dulu, diteliti dulu. Meneliti suatu objek itu membutuhkan anggaran dan itu akan menghabiskan uang rakyat. Kalau bisa langsung dieksekusi, kenapa tidak? Kalau didiskusi dulu, bakal duduk dulu ya Bu ya, rapat, menghabiskan anggaran negara. Itukah yang Ibu mau? Saya rasa pola kepemimpinan yang dilakukan oleh Pak Deddy ini udah bagus. Tidak perlu banyak wacana yang harus dimusyawarahkan, terlalu banyak diteliti, ditelisik, ditelusur, di apalah itu tetenya itu tertulah. Tidak perlu. Dan buktinya mengucapkan, melakukan, terbukti sudah berhasil. Nah, buat ibu-ibu DPR, lihatlah wilayah sekitar kalian, lihat wilayah sekitar kalian, lalu lakukan sesuatu. Ucapkan, lakukan. Jangan ucapkan, wacanakan, terus diteliti, terus kemudian dibahas. Itu hanya buang-buang waktu dan menghabiskan uang negara. Salam waras.
Siapa yang setuju Komnas HAM dan KPAI ikut pendidikan di barak militer sama TNI? Angkat tangan! Aduh, Komnas HAM KPAI ini banyak kali cerita bilang tidak punya kapasitas lah, tidak tepat lah program KDM ini. Terus yang paling tepat dan punya kapasitas menurut kalian siapa sih? Kalian, nah? KDM itu Kang Deddy itu sudah punya kepedulian aja ya buat generasi penerus bangsa agar lebih baik. Kalian protes, banyak kali cerita kalian ini. Aduh, tuh lihat Bapak Ibu Komnas HAM dan KPAI. Lihat tuh pelajar-pelajar yang tadinya jarang sholat subuh sekarang bangun untuk sholat subuh karena dilatih sama bapak-bapak TNI. Ya, yang tadinya nggak pernah bersihin kamar mandi, nggak pernah bersihin kasurnya pada berantakan, sekarang mau nggak mau dia dilatih untuk membersihkan itu semua, jadi tanggung jawabnya. Ya kan, yang tadinya banyak nongkrong-nongkrong, begadang, main game, sekarang jadi apa? Tidur jam 10 malam, tertib, disiplin, bangun jam 4 subuh. Jadi apa alasan kalian untuk bilang ini tidak baik, tidak bagus, tidak tepat? Alah, banyak kali cerita kalian. Lagian lucu ya Komnas HAM ini, lucu kali, lucu. Bapak Natalius Pigai, yang Menteri HAM aja itu mendukung penuh ya program KDM dalam pembentukan karakter pelajar-pelajar di Provinsi Jawa Barat ya oleh TNI ini. Jadi apalagi alasan mereka gitu, menteri aja mendukung. Atau gini lah ya, jangan hanya bisa mengawasi dari jauh yang ngomong-ngomong di media tidak tepat, tidak setuju. Turunlah sana, turun ikut ke baraknya sana, lihat, awasi. Ya, orang Komnas HAM sama KPAI turun ke sana, lihat kalau memang ternyata bagus ya diam ya. Ternyata kalau memang nggak bagus baru ngomong. Apa nggak bagusnya? Lihat ke sana makanya. Banyak kali cerita.